Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih dapat lagi berkumpul dalam rangka sosialisasi RT saya dalam program mengikuti PKG PJOK gelombang 1 Kabupaten Padang Lawas. Seterusnya sholawat serta salam banyak-banyak kita hadiahkan ke ruh Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya mulai dari dunia terlebih nanti di akhirat kelak. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 0614 Paringgonan selaku pimpinan. Seterusnya yang saya hormati Bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik SD Negeri 0614 Paringgonan dan juga Ketua Kombel daripada SD Negeri 0614 Paringgonan. Sebelum saya lanjutkan, ini nampaknya saya tegang ini. Saya bacakan pantun dulu. Hari Senin memakai dasi, pulang sekolah membeli terasi. Mohon izin untuk presentasi, semoga kami dapat apresiasi. Ya. Mudah-mudahan dengan pantun ini suasana bisa lebih hidup dan tidak kaku. Seterusnya, di sini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu buat saya untuk mengikuti daripada acara sosialisasi RT saya ini. Mudah-mudahan kebaikan dari bapak-bapak dan ibu-ibu mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu semua diberikan kesehatan dan sukses selalu. Seterusnya, seperti yang Bapak dan Ibu ketahui bahwa saya dan beberapa teman guru olahraga di Kabupaten Padang Lawas diberikan kesempatan untuk mengikuti program dari Kemendiknas, yaitu program PKG PJOK. Ini adalah program yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke untuk gelombang pertama termasuk kami, di mana pelaksanaannya selama lebih kurang 3 bulan, yaitu dimulai dari bulan September kalau tidak salah di tanggal 15 dan sampai di bulan November akhir. Untuk program ini ada 3 model dalam pembelajaran diklat kami ini, yaitu pembelajaran mandiri sebesar 25%. Ini pembelajaran mandiri ini kami laksanakan tanpa bimbingan, namun menggunakan aplikasi LMS, yaitu aplikasi PMM. Ini sebesar 25%. Kemudian pembelajaran tatap maya sesama kami guru PJOK yang dibimbing oleh fasilitator yang disediakan oleh BBGP Provinsi Sumatera Utara. Ini sebesar 35%. Dan kemudian 40% lagi kami model belajarnya tatap muka, yaitu sudah dilaksanakan di tanggal 13
13 hingga 19 Oktober bulan yang lalu. Nah, sekarang ini kami sudah berada di akhir-akhir daripada kegiatan. Di dalam tugas yang diberikan kepada kami ada tugas akhir yang mesti kami selesaikan, yaitu membuat satu RTL. Masing-masing peserta PKG PJOK membuat RTL, yaitu rencana tindak lanjut setelah selesainya mengikuti program ini. Dari di sini sebelum saya lanjutkan, ya saya bacakan satu kali lagi pantun ya Bu. Pergi ke toko membeli dasi, pulangnya beli tahu kupat. Mohon izin berpresentasi, semoga bisa memberi manfaat. Iya. Jadi adapun judul RTL yang telah saya buat, yang telah saya susun seperti di layar, yaitu model pendidikan gerak dengan judul Lomba Senam Kreasi. Nah, ini lomba senam kreasi artinya senam yang diciptakan oleh murid-murid nantinya. Dia boleh gerakannya terserah bagaimana dia suka. Jadi ini untuk fase B dan C, yaitu fase kelas, berarti kelas 3, 4 dan 5, 6. Inilah sasaran daripada lomba senam kreasi ini. Kemudian adapun latar belakang daripada RTL yang saya buat ini adalah melakukan aktivitas olahraga mempunyai banyak tujuan, diantaranya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Melalui olahraga dapat dikembangkan bukan hanya kecakapan fisik, tetapi juga kecakapan mental, spiritual, emosional, dan intelektual. Melalui kegiatan olahraga dapat terbentuk kebugaran seseorang. Saat ini mayoritas masyarakat memilih olahraga yang tergolong olahraga kebugaran. Salah satu olahraga yang dimaksud adalah olahraga senam. Senam kreasi adalah senam yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Senam kreasi dilakukan tanpa menggunakan alat. Senam kreasi bisa memakai musik apa saja tanpa harus keterikatan dengan satu musik, karena bisa mengembangkan gerak kreasi yang kita inginkan, termasuk musik daerah. Jadi seperti yang baru-baru lewat dilaksanakan dalam kegiatan pramuka, di sana dilombakan senam kreasi, yaitu gerakannya diciptakan sendiri oleh peserta dan musiknya juga boleh bagaimana, terserah apa yang mereka sukai. Kira-kira inilah yang dimaksud dengan senam kreasi. Baik, saya lanjutkan. Adapun tujuan daripada program yang saya buat ini, yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik tubuh serta konsep-konsep kesehatan tubuh lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan senam irama dan gerakan olahraga lainnya secara sederhana. Setiap peserta lomba senam kreasi fase B dan C. Inilah kira-kira tujuan daripada lomba yang akan dilaksanakan. Saya lanjutkan. Adapun tujuan dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah melalui kegiatan senam. Kegiatan ini dimulai dengan mewawancarai peserta didik tentang senam apa, senam seperti apa yang mereka senangi. Kemudian
Pada tahap ini, guru diharapkan dapat gambaran tentang senam apa yang akan dibuat sebagai materi perlombaan nanti. Jadi sebelum lomba ini dilaksanakan, setiap peserta yang berminat mengikuti lomba senam kreasi ini akan diwawancarai terlebih dahulu apa yang mau mereka buat. Jadi jelas. Kemudian apa musiknya jelas, baru nanti dilombakan. Nah, seperti itu kira-kira. Selanjutnya, dalam membuat kegiatan senam aktivitas gerak terhadap peserta di sekolah melalui kegiatan lomba senam kreasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kebugarannya. Kita tanya murid atau pendapatnya suara apa yang paling mereka senangi, dan rata-rata menyenangi senam kreasi pilihan. Ya, ini seperti itu. Kemudian kita fasilitasi sampai kegiatan awal sampai akhir kegiatan dengan berkolaborasi sesama guru mapel serta guru kelas, dan juga sebagian siswa yang tidak jadi peserta akan diberdayakan sebagai panitia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini dalam pelaksanaannya nanti tentunya guru olahraga akan dibantu oleh bapak-bapak dan ibu wali kelas karena untuk kelancaran daripada acara ini, dan juga nanti murid-murid yang tidak berpartisipasi kita akan berdayakan nanti sebagai panitia. Seperti itu. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan co-kurikuler. Artinya kurikuler ini adalah kegiatannya ini dilaksanakan di luar jam belajar, bukan di dalam jam belajar. Nah, seperti itu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kelas 4, 5, dan 6, yaitu fase B dan C. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada akhir semester genap. Beberapa mitra yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, guru, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat. Kemudian kegiatan ini dengan menerapkan model pendidikan gerak, ya. Jadi di dalam pelajaran PJOK itu ada model pendidikan gerak. Jadi termasuk ke bidang itulah dia kegiatan ini. Saya lanjutkan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini maksudnya modal yang dimiliki sekolah untuk pelaksanaan program ini, yaitu modal manusia. Ada kepala sekolah, ibu kepala sekolah tentunya, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Inilah sebagai modal manusia yang akan kami gunakan untuk pelaksanaan RTL ini. Kemudian modal fisik. Modal fisik termasuk di dalamnya lapangan sekolah. Kita memiliki lapangan sekolah. Kemudian bila diperlukan kita pun juga punya lapangan desa. Sesekali kita menggunakan lapangan bola kaki yang ada di desa kita, yaitu lapangan bola Sibaganding. Modal sosial. Modal sosial artinya ini berhubungan dengan masyarakat. Tentunya kita ketika melaksanakan kegiatan di menggunakan lapangan desa, tentunya ada koordinasi kita dengan masyarakat sekitar. Kemudian modal lingkungan yaitu udara yang bersih. Alhamdulillah kalau di tempat kita udaranya bersih karena kita dekat dengan pegunungan, tidak seperti di perkotaan. Udaranya sudah sangat, ya bisa dikatakan kurang menyehatkan.
Yang terakhir modal finansial. Ya, mau tidak mau setiap kegiatan itu memang tetap menggunakan dana. Nah, ini tentu kita masih tetap berharap ada dana dari yang diberikan dari bos. Saya lanjutkan rencana evaluasi setelah pelaksanaannya nanti. Evaluasi akan dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid dengan berupa kuesioner atau wawancara. Nah, jadi nanti ditanyakan kepada murid-murid bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan ini, apakah mereka senang, apakah mereka puas, dan sebagainya. Saya lanjutkan. Kemungkinan tantangan dalam pelaksanaan RTN ini, tantangan yang kemungkinan ada yaitu fasilitas umum yang digunakan terkadang secara mendadak digunakan oleh desa, memungkinkan kegiatan dapat ditunda atau digeser hari pelaksanaannya. Jadi kita menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya ketika kita menggunakan lapangan desa, ada acara, tentu kita akan menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Jadi misalnya digunakan masyarakat desa di pagi hari, nah kita geser ke sore harinya. Jadi agar bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian tantangan yang kedua, kemungkinan kegiatan sekolah yang bentrok, adanya waktu yang bersamaan. Tentunya ini akan kita hindari supaya bagaimana kegiatan ini tidak bentrok dengan belajar siswa. Inilah kira-kira RTL atau rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan setelah selesai mengikuti diklat ini. Kemudian kepada Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, masukan ataupun pertanyaan yang sifatnya membangun agar RTL ini dapat berjalan dengan baik nantinya. Kepada Bapak dan Ibu saya persilakan. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Pertama, selamat kami ucapkan kepada Bapak guru olahraga kita di sekolah ini yang telah mengikuti PKG olahraga. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian di RTL yang akan dilanjutkan oleh guru olahraga kita, termasuk tadi di tujuan program siswa dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik tubuh serta konsep-konsep kesehatan tubuh lainnya. Ini memang sangat bagus untuk siswa kita agar mereka lebih mengetahui apa sih manfaatnya senam itu buat kita. Tapi alangkah bagusnya bisa kita tambahkan dengan kita sebagai guru di sekolah ini mengikuti senam tersebut, agar guru-guru di sekolah ini pun lebih istilahnya giat, lebih mengetahui lah istilahnya fungsi dari senam itu buat kesehatan kita. Itu sebagai masukan di tujuan program. Kemudian peserta didik dapat mempraktekkan. Jangankan peserta didik yang dapat mempraktekkan, kita pun guru-guru, walaupun kita bukan bidang olahraga, kita sebagai guru juga bisa istilahnya membangun motivasi buat anak didik kita di bidang olahraga, sekalipun itu bukan
sekalipun kita bukan guru olahraga. Itu sebagai masukan buat kita semua, sebagai tambahan dari tujuan program yang akan dilaksanakan RTL ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Ya, beri dulu aplaus untuk Kepala Sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi di bagian tujuan program, Ibu Kepala Sekolah berharap agar kegiatan ini jangan hanya untuk peserta didik, tapi juga diharapkan bapak-bapak dan ibu guru pendidik juga mengikuti, karena ini tujuannya adalah untuk kesehatan. Jadi kita tahu bersama bahwa kesehatan itu adalah salah satu modal yang sangat besar harganya. Jadi terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan masukan tadi. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu guru nanti bisa mengikuti seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Bapak dan Ibu yang lain, masih ada lagi kira-kira masukan ataupun tanggapan? Saya persilakan. Pas kira-kira? Iya. Terima kasih. Demikianlah presentasi RTR saya dengan judul tadi, Lomba Senam Kreasi untuk fase B dan C. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan presentasi saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.